mak kok adus. Terus pakai wedang kali. Seragam niku lah ajeng mlebu tenggolah niku. Wong jodel-jodel ngoten niku. Sikit. Lah ora mayu iso mayu, wis omong ora iso kok. Terus lah ya untunge iki ora mlebu nang omahku isih ning telu nang wetan kandang kae. Mbok. Sikap omah. Ngomongane wong luar kono iki, sikit pemburuan omah. Pertangi subuh niku kula ndedet tembok ngaten iki. Ning teng udut kaya demenge bocah kula niku wau ngene iki. Guru ngoten lho sing nika sing L bentuk L ngono ambruk waler. Kula nggodhog tela. Niku ajeng nggih weteng-wetan niku nggodhog tela niku rong dandang gedhe nika dandange anggruk, longe anggruk, polahe ambruk kabeh, banyune entek ajur ngungur niku metangkreken wit so niku uda. Aku mbuh sapa sing nguncalke ora ngerti. Terus aku diuncalke wong ngoten niku. Dereng ngantek purna ledha nganu wonten kabar tsunami lah geger wong desa nek ngoten critane. Wong desa geger wis jak mlayu teng alas. Jadi apa do mlayu munggah ya? Lho domongke Banten ki domonge ana tsunami ki wontone dikencang ning wis jambung kok gak keli. Pokoke nek niku kula ngarani alah apa iki sik jenenge kiamat kula ngoten lho. Watu longsor. Gendeng tak rengok. Di tengah niku ya enten napa? Pas enten gempa nggih susulan-susulan niku watu gundungnya. Nek anggerane nggih guyuk-guyuk. Terus enten suara watu gluduk gundung ngoten niku. Kala itu, 27 Mei 2006, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Hal yang sama dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta. Saya, Adinda Ramadhani, lahir dan besar di Jogja. Saya akan mencoba menelusuri dan mencari tahu bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik itu tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gempa yang paling mematikan di dunia. Menempati posisi ke-9 atas jumlah korban jiwa yang melayang. Hampir 6.000 jiwa menjadi korban meninggal dunia. Terbanyak dari warga Kabupaten Bantul dan Klaten. Puluhan ribu luka-luka, puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Menyesakkan rasanya. Ini adalah Sungai Opak. Aliran berhulu di lereng Gunung Merapi yang memiliki panjang sekira 35 km membelah Yogyakarta. Melintasi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Aliran beberapa sungai kemudian menyatu di sebelah barat Candi Prambanan. Dari sinilah disebut sebagai Sungai Opak. Sungai ini terus mengalir menuju hilir di pantai Parangtritis. Sungai ini juga yang membatasi antara deretan pegunungan Sewu Gunung Kidul dan dataran rendah di Kabupaten Bantul. Siapa sangka, di balik panoramanya yang menawan, searah jalur sungai ini terdapat sesar opak. Sesar yang berarah timur laut barat daya, searah relatif dengan Sungai Opak.
Benarkah sesar ini yang menjadi pemicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 silam? Lalu, masih adakah potensi gempa itu di saat ini? Misteri apa yang tersimpan di balik sesar ini? Saya akan menyusuri Sungai Opak ini. Oke, sekarang kita sampai di lokasi berikutnya ya. Jadi kita akan melihat, mengamati sebuah singkapan ya. Singkapan yang kita sebut singkapan sesar atau patahan opak. Ya, itu patahan yang sangat terkenal ya. Karena sesar opak itu dikaitkan dengan gempa Jogja 2006 ya. Ya, sehingga dia disebut sebagai sesar yang aktif gitu, ya. Terus. Sih Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Maaf ya Pak, tadi saya sempat memotret. Hah? Tapi ini sedang apa sih Pak? Oke, kami ini dari UPN Jogja, Mbak. Jadi kami sedang survei. Lalu kami memilih tempat-tempat yang menarik. Nah, salah satunya ini, tempat ini yang kita pilih karena kita bisa melihat, ya, itu adalah bagian dari sesar atau patahan opak. Oh, sesar opak itu setahu saya salah satu hal yang memicu gempa. Iya betul. Ya. Gempa 2006 ya. Iya. Ya, gempa 2006 itu dari penelitian para ahli dan dari data-data kegempaan itu menunjukkan bahwa sumber gempanya itu berdekatan atau terkait dengan keberadaan sesar opak ini. Nah, sesar ini kalau kita lihat ya, itu kan kita lihat ada semacam rekahan yang tegak itu ya, Mbak. Iya. Nah, itu adalah salah satu jejaknya. Oh. Ya. Jadi ini ada blok di sebelah kiri saya ini. Iya. Ya, ini blok yang kita anggap katakanlah blok sebelah kiri atau sebelah timur ya. Lalu kemudian ini ada blok di sebelah kanan saya, ya, jadi kita sebut sebagai blok sebelah barat. Lalu dua blok ini itu ada rekahan di tengahnya. Nah, itulah patahan opaknya. Ya, jadi patahan opak ini arahnya timur laut barat daya, ya, searah dengan Sungai Opak. Oleh karena itu dia disebut patahan atau sesar opak. Oh, begitu. Kita perlu mendekat ya, biar bisa lebih jelas nanti bagian-bagian dari. Rupanya, pergeseran sesar opak inilah yang menyebabkan gempa bumi 2006 silam. Lalu, bagaimana sesar opak ini bisa bergeser? Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi, bidang sesar, jadi sesar atau patahan opak itu dia punya bidang pergeseran. Ya, punya bidang pergeseran. Nah, tangan saya ini itu sejajar dengan bidang yang tegak ini, ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai bidang pergeserannya, ya, patahan ini, ya. Jadi gempa itu terjadi karena pada saat gempa pergeseran itu terjadi ketika sesarnya itu tiba-tiba atau karena ada potensial energi, lalu dia lepas bergeser gitu. Lalu pergeseran yang tiba-tiba itulah yang kemudian menyebabkan gempa. Ya. Rupanya benar, sesar ini yang menjadi pemicu gempa di Yogyakarta tahun 2006 silam. Rasa keingintahuan ini semakin membuncah, mengenal lebih dekat sesar opak. Lalu bagaimana sih Pak cara terbentuknya sesar opak ini? Oke, pertanyaan ini membutuhkan satu penjelasan yang perlu gambar gitu ya, Iya. Adinda ya. Jadi saya bawa gambar ini. Jadi seperti kita ketahui, ini gambar, ini Pulau Jawa dan ini adalah laut di selatan Jawa atau Laut Hindia itu ya. Iya. Dan Laut Hindia itu dipercaya oleh para ahli geologi bahwa laut ini terdiri dari lempeng oseanik yang menunjam ke bawah ini. Dia menunjam dan dia bertabrakan dengan lempeng yang bagian atas ini. Jadi lempeng
Laut Hindia ini membentuk lempeng bagian bawah menunjam, sementara Pulau Jawa dengan lempeng Asianya itu dia menjadi lempeng bagian atas. Ya, nah karena dia menunjam ke bawah, ini menekan ya. Lalu berarti di Pulau Jawa ini terjadi tekanan dan kemudian ketika ini cukup dalam dan meleleh batuannya, maka muncullah gunung api di Pulau Jawa. Ya, tapi yang tekanan tadi itu menyebabkan batuan-batuan atau permukaan di Jawa itu tidak utuh ya. Dia ada, nah ini ya. Jadi ini ditekan, lalu tekanan ini akan memunculkan retakan-retakan ya, pecahan-pecahan begitu. Nah, jika pecahan ini bergeser atau rekahan ini bergeser, itu salah satunya adalah sesar opak. Ya, jadi pergeseran itulah yang karena baru saja terjadi 2006, maka oleh para ahli, patahan-patahan atau sesar-sesar yang bergeser dalam waktu yang relatif tidak lama, itu disebut sesar aktif. Jadi sesar opak ini salah satu sesar yang diwaspadai oleh pemerintah, oleh kita semua lah, bahwa dia itu adalah termasuk sesar aktif. Nah ini ya, jadi ini tadi menunjam begitu, lalu ini sobek, karena dia melalui tekanan. Nah, bintang-bintang ini adalah kemungkinan sumber-sumber gempanya. Ya, jadi dengan adanya sobekan atau patahan yang bergeser ini, maka kemungkinan akan ada gempa yang dangkal dan ada gempa yang dalam. Ya, kalau dia berhubungan dengan penunjaman lempeng. Tapi karena kita berhubungan dengan sobekan di permukaan, ya, yang membentuk ini, sesar opak ini, ya, lalu gempanya menjadi gempa dangkal. Singkapan pergeseran sesar ini sangat terlihat jelas di Bukit Mengger dan salah satu batuan di Selo Pamioro, Kabupaten Bantul. Maka, jika ditarik garis lurus, jejak patahan di batuan Bukit Mengger ini segaris lurus dengan jejak patahan yang ada di batuan di Selo Pamioro. Lapisan struktur yang keras di batuan ini menjadikan efek gempa tidak begitu merusak. Berbeda dengan kondisi di dataran rendah Bantul, di mana tanahnya berstruktur lunak yang berbentuk dari endapan material pasiran dan abu gunung Merapi, sehingga efek gempa sangat merusak hingga merobohkan bangunan. Struktur bangunan di pedesaan zaman dulu tidak dirancang kuat menahan gempa, sehingga resikonya mudah roboh sekalipun hanya dengan sedikit guncangan. Searah jalur sesar opak menjadi daerah terimbas gempa paling parah di tahun 2006 silam. Kalurahan Potrobayan di Kapanewon Pundong menjadi epicentrum gempa bumi tektonik kerak dangkal saat itu. Tak heran jika gempa bumi yang berpusat di darat itu meluluh lantahkan sebagian besar bangunan di Kabupaten Bantul. Mengarah segaris sesar opak, terdapatlah Dusun Lepen. Tepatnya berada di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon, Prambanan. Konon, satu perdukuhan ini mengalami rayapan atau pergeseran tanah akibat gempa tektonik. Saksi bisu peristiwa rayapan ini masih terlihat jelas di Ngelepen. Berupa sumur yang tadinya melingkar berubah menjadi elips sejak peristiwa gempa bumi tahun 2006 silam. Tidak ada satupun rumah tersisa yang mampu bertahan akibat gempa saat itu. Semua roboh. Dari penuturan warga Ngelepen, kala itu bahkan ada beberapa rumah warga yang bergeser puluhan meter dari lokasi awalnya. Terjadinya rayapan tanah ini menyebabkan tanah Ngelepen tidak mungkin lagi bisa dihuni, sehingga memaksa semua warga Bedol desa pindah ke lokasi tanah kas desa yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Secara singkat adalah seperti itu, bahwa kami terjadi gempa di kampung kami, kemudian kampung kami ini mengalami pergeseran sehingga kampung kami ini tidak bisa dihuni lagi dan terpaksa harus direlokasi. Seperti itu. Kemudian dibangunkanlah sebuah perkampungan baru
di tempat kita yang baru ini. Namanya kalau nama aslinya tetap menggunakan nama yang lama, tapi dengan nama yaitu Nyung Lepen. Empat bulan pasca gempa, Asosiasi LSM Internasional mulai membangun rumah dom sejumlah 80 unit. Sesuai namanya, rumah dom ini berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies, makhluk animasi nan lucu dalam serial televisi. Rumah ini diklaim sebagai rumah tahan gempa. Disinilah warga Ngelepen dipindahkan, sehingga penamaan dusun ini biasa disebut sebagai Nyung Lepen. Kini, warga Nyung Lepen merasa lebih tenang dengan dibangunkannya sebuah rumah gratis yang tahan gempa dengan landasan tanah yang kuat. Yogyakarta adalah salah satu daerah paling aktif di Indonesia yang terus-menerus terjadi gempa. Karena memang terdapat beberapa sesar aktif di Pulau Jawa yang menjadi pemicunya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan patahan-patahan yang lain, jadi sesar opak ini sesar aktif ya, itu tidak hanya di opak saja. Jadi kita bisa melihat dari peta ini, dari barat ya, ini ada sesar yang kita sebut sesar Cimandiri. Di daerah Cimandiri ya, di Pelabuhan Ratu itu ya. Kemudian kita punya sesar di daerah Cilacap yang merah-merah ini. Lalu ini sesar kita ini, sesar Sungai Opak ini. Ya, lalu kemudian nanti di Jawa Timur juga ada ini sesar Kujung ini. Ya. Nah, ini semua diwaspadai oleh pemerintah dan mestinya oleh kita semua. Jika kita mencermati peristiwa gempa bumi di Jawa, maka terjadinya hanya di daerah itu-itu saja. Sebutlah Pangandaran, Cilacap, atau Pacitan. Karena disitulah terdapat sesar-sesar aktif yang hingga saat ini terus aktif bergerak. Ya, jadi peta ini sebetulnya menggambarkan bahwa kalau kita tinggal di Jawa, berarti kita harus siap-siap, ya, harus waspada, ya, dengan kejadian gempa seperti gempa opak. Dan itu belum bisa diramalkan. Salah satu-satunya cara supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa memperkecil risikonya, itu adalah dengan kewaspadaan. Ya, jadi dengan selalu waspada. Jadi kita harus aktif, proaktif ya. Sikap reaktif yang berlebihan tidaklah penting untuk saat ini dan sampai kapanpun. Akankah terjadi megatrash, gempa bumi besar yang menimbulkan tsunami super besar? Berita ini menggaung akhir-akhir ini. Namun, bukanlah sesuatu yang sebaiknya kita jadikan rasa penasaran. Sikap reaktif ini lebih baik kita rubah menjadi sikap proaktif yang lebih memikirkan bagaimana menyikapi jika terjadi gempa bumi dan hal apa saja yang perlu kita persiapkan. Misal terjadi gempa, Bapak yang melakukan apa pertama kali? Penyelamatan. Ya berdiam di yang tidak ada hal-hal di atasnya. Lari ke arah utara. Jangan panik. Menghindari bangunan-bangunan yang tinggi. Selamatkan diri. Mencari tempat yang sekiranya aman di lapangan atau di alun-alun di jalan terbuka. Keluar dari rumah, jauhi bangunan-bangunan tinggi, terus masuk ke kolong meja. Langsung lari keluar. Bakal lari di tempat yang kosong gitu. Dari sekian masyarakat yang saya temui, ternyata banyak dari mereka yang paham hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Namun, kepanikan terkadang membuat mereka lupa, sehingga satu-satunya yang terpikirkan adalah lari. Mitigasi kebencanaan sangat dibutuhkan, agar menjadi kesiapan diri kita menghadapi segala bentuk kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dengan adanya rilis dari Kepala BMKG bahwa ada potensi gempa karena adanya sesar opak sebesar 8,7 magnitudo.
bahwa kami sampaikan bahwa potensi yang disampaikan itu baru sifatnya hasil kajian, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan hal itu. Namun demikian, kita masyarakat itu harus tetap waspada dalam menghadapi bencana. Maka dari BPBD DIY sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, yaitu dengan membangun kelurahan tangguh bencana, kemudian juga terkait dengan sekolah dengan memperkuat satuan pendidikan aman bencana. Ini adalah beberapa desa percontohan sebagai desa tangguh bencana. Dari data BNPB, kegiatan desa dan kelurahan tangguh bencana di DIY telah dilaksanakan di sejumlah 243 desa, kelurahan, dari 438 jumlah total desa, kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut, masyarakat bisa belajar bagaimana mempersiapkan diri dengan kewaspadaan jika terjadi bencana gempa bumi. Pemahaman mitigasi bencana wajib ditanamkan secara masif di seluruh lapisan masyarakat. Menjadi tugas kita untuk memberi informasi pentingnya sebuah mitigasi bencana, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Gempa bumi Yogyakarta 2006 silam cukup menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti, sehingga ke depan kita harus mampu menyikapi sebuah bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu peristiwa alam yang tidak pernah bisa kita ketahui secara tepat kapan akan terjadi. Sehingga ada baiknya kita mempersiapkan segala kemungkinan dengan sewaspada mungkin. Kewaspadaan tersebut dapat kita wujudkan melalui berbagai persiapan. Di antaranya, mengenal lingkungan dengan baik akan memudahkan kita berlindung dan melakukan evakuasi. Lakukan evaluasi bangunan, rencanakan dan lakukan renovasi bangunan jika diperlukan. Letakkan benda atau material berat berada di bagian bawah sehingga tidak menimpa kita saat gempa bumi terjadi. Kumpulkan surat penting dan berharga dalam tempat khusus yang mudah dibawa. Sediakan selalu kotak P3K. Simpan nomor telepon darurat dan penting seperti SAR, kepolisian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Gunakan teknologi internet untuk mencari informasi penting tentang kebencanaan lewat situs yang memiliki kredibilitas. Hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa juga harus kita perhatikan dengan baik untuk dapat meminimalisir resiko yang diakibatkan, seperti jika berada di dalam ruangan, segera berlindung ke tempat yang aman dan kuat. Jika berada di luar bangunan, hindari benda yang dapat menimpa, segeralah ke tempat terbuka. Jika sedang berkendara, segera menepi. Hindari berhenti di atas atau di bawah jembatan. Jika di area pantai dan muncul tanda tsunami, segera menuju dataran tinggi. Jika berada di bukit atau gunung dengan kemungkinan longsor, segera menjauh. Selalu ada hal positif yang bisa kita petik dari pengalaman menghadapi gempa bumi. Pasca gempa Jogja 2006 silam, pembangunan rumah tinggal tidak lagi asal bangun. Masyarakat sudah memiliki kesadaran bagaimana membangun struktur yang baik agar tahan gempa. Pembangunan fasilitas umum seperti jembatan pun menggunakan teknik rancang bangun untuk bisa menahan dari guncangan gempa bumi. Hal ini diaplikasikan seperti dalam pembangunan jembatan kretek. Terlebih lokasi jembatan ini berada di zona sesar opak. Peran pemerintah dalam mitigasi bencana akan terus dilakukan. Namun,
Hal ini tidaklah cukup. Justru kita sendirilah yang harus memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang bagaimana sebuah mitigasi bencana harus dilakukan. Gempa Yogyakarta 2006 memberikan pelajaran sangat berharga. Sifat guyub rukun dan gotong royong masyarakat Yogyakarta yang mampu membangun kembali hanya dalam hitungan minggu menjadi sorotan dunia atas kebangkitannya. Slogan Jogja Bangkit menjadi sebuah kekuatan dalam membangun rasa kebersamaan masyarakat Yogyakarta menyikapi sebuah bencana. Sebuah teladan yang sangat membanggakan. Kebangkitan juga terlihat dari berbagai respon positif terkait kegempaan. Tumbuhnya berbagai museum kegempaan, baik museum yang secara alami muncul dari jejak yang tertinggal pasca gempa, maupun museum yang sengaja dibangun sebagai pusat studi kegempaan. Desa Wisata Bangkit dengan menyisipkan edukasi gempa dalam program atraksi wisatanya. Monumen yang dibangun di pusat gempa bahkan kini menjadi destinasi wisata dengan atraksi menarik seperti camping ground. Berbagai kafe tumbuh pesat di beberapa bantaran sungai Opak dengan memanfaatkan pemandangannya yang alami. Kawasan pemukiman Rumah Dom menjadi destinasi unik dengan sebutan Rumah Teletubbies. Bukit Mengger, di mana terdapat bukti terjadinya pergerakan lempeng bumi di sesar Opak, seharusnya mampu berkembang menjadi satu destinasi wisata yang menarik. Bukit ini memiliki potensi yang luar biasa dan spesial. Karena dari puncaknya, kita bisa menyaksikan sunrise di pagi hari, dan di saat senja, kita bisa menikmati surya tenggelam di ufuk barat. Masyarakat sekitar yang dahulunya menambang batuan kapur di perbukitan ini, kini telah sepenuhnya sadar untuk berhenti demi keberlangsungan kelestarian alam. Segenap perangkat desa, Karang Taruna, dan Pokdarwi setempat telah mendukung penuh untuk menjadikan Bukit Mengger ini menjadi sebuah destinasi wisata dengan keunikan khusus. Jadi bagaimana mengalihkan para penambang ini untuk ikut mengelola nantinya tempat wisata tersebut. Jadi selama menunggu dari penambang batu ke pengelola wisata memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini yang menjadi tantangan karena kita kan juga di satu sisi menghentikan aktivitas menambang sementara menjadi mata pencaharian warga. Melihat kejayaan tebing breksi yang sukses menarik ribuan wisatawan, seakan membuat iri di mata masyarakat sekitar Bukit Mengger. Di wilayah sesar Opak Bukit Mengger ini juga terdapat potensi unggulan batik mitik yang bertumbuh kembang justru telah mendunia. Masyarakatnya juga tengah berupaya membangun camping hills, namun belum sepenuhnya berjalan sukses. Masyarakat tentu bergantung penuh terhadap peran pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yang hingga saat ini seolah jalan di tempat. Master plan yang sudah disusun, entah kapan pemerintah terkait akan turun bergerak. Masyarakat seolah dibuat gelisah menunggu realisasinya. Jika terlalu lama didiamkan, akankah masyarakat kembali menambang untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya? Hanya pemerintah terkait yang berhak memberikan jawaban. Berbagai cerita telah terkuak dari penyusuran garis sesar Opak di sepanjang sungai Opak ini. Menjadi sekumpulan informasi dan edukasi yang sungguh penting. Dari dalam bumi, lapisan-lapisan kerasnya terus bergerak. Tentu akan ada titik jenuhnya yang kemudian patah dan kembali memicu gempa. Entah berapa lama lagi, seberapa besar, biarlah menjadi rahasia alam.
Kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi gempa bumi. Jikapun terjadi seberapa besaran skalanya, hingga saat ini belum ada teknologi yang menjamin keakuratan prediksinya. Saat ini, tidak penting bagi kita menjadi reaktif. Selalu mempertanyakan kapan akan terjadi gempa bumi, seberapa besar skala kegempaannya. Hal yang hanya akan menimbulkan kegelisahan. Kita sudah seharusnya bersikap proaktif, mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, entah kapan. Kita tidak perlu lagi merasa takut. Gempa adalah sebuah bias yang tidak pernah bisa kita lihat kapan datangnya. Namun sepantasnya kita waspada, menjaga diri, menjaga orang-orang baik di sekitar kita, untuk selalu bersiap atas segala kemungkinan. Alam selalu memberikan alarm, penanda, dan peringatan melalui berbagai rentetan peristiwa. Kita hanya perlu memberikan kesempatan kepada alam untuk menyeimbangkan dirinya. Menjaga alam, menjaga diri kita. Berselaras dengan alam, berdamai dengan bumi.